Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini, aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng persiapan tes kemampuan dasar rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 untuk tipe soal yang verbal logical reasoning. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang di channelku ini. Silahkan teman-teman bisa explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa belajar melalui feed yang ada. Nanti tinggal lihat aja ya thumbnail-thumbnailnya. Mau belajar seputar BUMN khususnya, teman-teman bisa lihat yang ada logo-logonya. Khususnya untuk persiapan yang TKD ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar juga secara lebih detail, teman-teman juga bisa belajar melalui playlist. Teman-teman kalau mau pengembangan karir juga belajar melalui playlist aja biar lebih gampang untuk belajarnya. Udah aku kelompokin videonya kayak gitu. Nggak cuma soal BUMN, tapi soal yang lain juga bisa. Kalau seputar BUMN, cari playlist yang judulnya ini BUMN, FHCE BUMN, dan Magenta BUMN. Nanti kalau teman-teman mau belajar seputar CPNS, persiapan nih teman-teman ya, karena nanti kan juga akan segera dibuka di tahun 2024 ini, teman-teman bisa cek di video pendek atau video shorts. Nanti secara berkala, video panjangnya juga akan aku upload sih. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman di sini ada yang merupakan seorang pencari kerja, job seeker, teman-teman bisa cek secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yuk kita belajar terkait dengan ini, teman-teman, untuk yang verbal logical reasoning, khususnya untuk tipe soalnya yang prosedur masak. Ini cuma buat mempermudah belajar aja teman-teman. Nanti soalnya kayak gimana ya panitia yang tahu. Paling nggak teman-teman udah paham logikanya dulu. Bahwa yang namanya verbal logical reasoning itu nanti teman-teman akan diminta untuk menentukan apakah kesimpulannya itu benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Ingat baik-baik ya, jangan membuat penalaran pribadi, asumsi pribadi di luar teks gitu. Karena mungkin kebenaran di luar sama kebenaran di sini, di teks itu ada yang berbeda gitu, cakupannya dan lain-lain. Nanti kesimpulan benar itu terjadi pada saat informasi yang ada di kesimpulan dan di teks itu sesuai, kayak gitu. Jadi itu yang kesimpulan benar. Kemudian kalau kesimpulan salah itu, kesimpulan yang ada itu kontradiktif atau berbanding terbalik dengan yang ada di teks. Ingat ya, ada di teks. Gitu. Tapi kalau tidak dapat disimpulkan, itu artinya kesimpulan itu bisa iya, bisa enggak. Gitu. Jadi informasinya nggak ada di teks. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini aku coba bikin soalnya biar teman-teman tahu logikanya. Nanti tolong dikoreksi kalau aku bikin kesalahan jawaban atau soal kayak gitu ya teman-teman ya. Kita belajar bareng, nanti silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau tanggapan apapun itu. Cara belajarnya adalah teman-teman lihat soalnya, pause videonya, dan temukan jawabannya. Nanti baru di play lagi kayak gitu ya. Yuk kita langsung mulai aja teman-teman. Siapkan dulu ya. Kalau mau ada catatan dan lain-lain boleh. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman, ini adalah soal pertama dari aku. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Apakah benar kesimpulan ini? Budi mengaduk semua nasi dan telur, daging ayam, dan bumbu lainnya di dalam wajan. Ini teks untuk prosedur masak nasi goreng. Silahkan teman-teman. Ya, udah ketemu teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah, jawabannya adalah B, kesimpulan salah. Teman-teman lihat yang aku kasih warna kuning di sini. Kalimatnya adalah Budi campurkan telur dengan daging ayam dan bumbu-bumbu yang sudah ada dalam wajan. Terus ada kalimat selanjutnya yang nggak aku kuningin. Kemudian ditambahkan nasi putih yang telah dingin ke dalam wajan. Terus kalimat selanjutnya, saat Tono mengaduk rata semua bahan dalam wajan. Di sini yang mengaduk ini dalam wajan siapa? Bukan Budi, tapi Tono. Kayak gitu ya teman-teman ya. Logikanya kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat soal semacam ini, coba kita ke soal selanjutnya. Ini teman-teman, teksnya sama, kesimpulannya yang aku ubah di sini. Saat Budi menemui daging ayam, Tono datang. Benar nggak teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya.
Ya, udah ketemu teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah A, kesimpulan benar. Itu ada di teksnya ya teman-teman ya di sini ya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri gitu. Jadi saat dia menumis daging ayam hingga berubah warna dan matang secara merata, Tono datang ke rumah. Intinya kayak gitu. Di awal itu kan yang ada namanya itu adalah Budi saja. Oke ya. Mulai ke gambar bagi yang belum pernah khususnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Teksnya masih sama. Apakah kesimpulannya ini benar teman-teman? Adera adalah salah satu teman Budi yang akan datang ke rumah. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang C, tidak dapat disimpulkan. Di kalimat terakhir, teman-teman, mereka akan mulai makan siang tepat jam 12 siang setelah 3 orang teman lain tiba di rumah. Nah, 3 orang ini tuh kita nggak tahu siapa detailnya gitu. Mungkin Adera, mungkin yang lain gitu kan. Jadi, bisa iya, bisa nggak. Informasinya ini nggak ada di teks. Jadi, jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Gimana teman-teman di latihan ini? Baru teks pertama ya teman-teman ya. Udah mulai kebayang belum bedanya kesimpulan benar, salah, dan tidak dapat disimpulkan? Nanti di soal sebenarnya mungkin bisa lebih kompleks, bisa lebih panjang atau lebih pendek bentuk narasinya. Tapi teman-teman juga bisa membayangkan gitu. Oh benar tuh gini loh, salah tuh gini loh, tidak dapat disimpulkan tuh gini loh. Gitu ya. Kita lanjut ke teks yang kedua. Nah, di sini apa nih? Ikan. Ya, masak ikan. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Apakah benar ikan panggang ini ya? Selama ikan dipanggang, Agung sibuk bercanda dengan kedua anaknya. Silahkan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya jawabannya? Jawabannya adalah yang B, kesimpulan salah. Karena ada dalam teks. Saat itu, Agung sibuk bercanda dengan dua kucing yang ia pelihara. Jadi bukan sama anaknya, tapi sama kucing. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Cuma aku ubah kesimpulannya aja, teman-teman. Apakah benar ini? Kedua anak Agung masih duduk di bangku sekolah dasar. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang ya C, tidak dapat disimpulkan. Di kalimat pertama, kita udah baca bahwa Agung sedang masak makan malam bersama istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil. Nah, masih kecil ini tuh ya mungkin balita, mungkin SD, bisa ya bisa nggak. Di informasi lain nggak ada gitu. Logikanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya tidak bisa disimpulkan. Kita lanjut dengan artikel yang sama. Kesimpulannya aku ubah aja teman-teman. Apakah benar istrinya dan kedua anaknya menghias ikan dengan irisan jeruk bali dan daun kemangi? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah ya kesimpulan salah gitu. Istrinya dibantu dengan kedua anaknya menghias ikan dengan irisan jeruk nipis, bukan jeruk bali. Oke? Di kesimpulan jeruk bali gitu ya. Kayak gitu. Jadi hati-hati. Oke, teman-teman? Udah mulai paham bedanya kesimpulan benar, salah, dan tidak bisa disimpulkan? Ingat ya, soal-soal asli bisa lebih susah dari ini. Sektornya juga macam-macam gitu. Oke ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini di sini aku ganti artikelnya prosedur untuk masak rawon. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Bener nggak? Untuk memasak rawon, siapkan banyak minyak di dalam panci kecil. Oke, jawabannya adalah B, kesimpulan salah. Dari artikel kita bisa baca. Kemudian panaskan sedikit minyak dalam panci besar.
bukan kebalikannya. Siapkan banyak minyak dalam panci kecil. Kebalik ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Dengan artikel yang masih sama, apakah kesimpulan ini benar, teman-teman? Kluwek yang sudah direndam kemudian dihaluskan hingga menjadi pasta hitam pekat. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya, teman-teman. Jawabannya yang ini, ya, jawabannya kesimpulan benar ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi sambil menunggu haluskan kluwek yang sudah direndam hingga menjadi pasta hitam pekat gitu. Ini benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Artikelnya masih sama, teman-teman. Bener nggak kesimpulan ini? Saat memasak, tuangkan air ke dalam panci agar semua bahan terendam sebagian. Bener nggak? Silahkan pause videonya. Ya, jawabannya adalah kesimpulan salah. Di artikel ada, tuangkan air secukupnya ke dalam panci hingga semua bahan terendam. Jadi bahan itu terendam, titik. Artinya terendam semua, bukan terendam sebagian. Kayak gitu. Nah, itu adalah contoh ya teman-teman ya, soal untuk verbal logical reasoning. Biar teman-teman punya feel-nya, di sini cukup gampang ya teman-teman latihan soalnya. Paling nggak teman-teman, aku harapin paham bedanya kesimpulan benar, salah, dan tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi udah cukup gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar aja teman-teman. Dan teman-teman di sini ya, jangan sampai lupa terkait dengan ini. Jangan membuat penalaran atau asumsi pribadi di luar teks yang ada. Kesimpulan benar saat informasi itu ada di teks dan sesuai dengan kesimpulan. Salah kalau kontradiktif dengan kesimpulan tapi tetap ada di teks dan tidak bisa disimpulkan. Bisa iya, bisa enggak saat informasi itu memang nggak ada di teks. Kayak gitu. Oke? Silahkan teman-teman bisa pelajari lagi tipe-tipe soalnya, perbanyak latihan soal teman-teman dari banyak sumber untuk verbal logical reasoning ini. Dan kalau terkait dengan tesnya nanti, tes online-nya kan ya teman-teman ya, nggak cuma TKD ada juga yang ini teman-teman ya, core values BUMN. Silahkan teman-teman bisa cek di playlistku yang tadi. Aku udah bahas satu persatu di sini, soalnya nggak aku gabung tentang masing-masing core value-nya, biar teman-teman paham masing-masing core value-nya, itu silahkan dipelajari. Nanti teman-teman juga bisa belajar untuk tes wawasan kebangsaan, kayak gitu. Jadi nanti kalau pada saat trial, teman-teman paham, udah lancar gitu ya teman-teman, terkait dengan sarana prasarananya, dan ya udah ada gambaran soalnya kurang lebih kayak gimana gitu kan ya. Kemudian pada saat tes aslinya nanti teman-teman itu nanti akan lancar. Oke, sementara itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar atau boleh menghubungi aku lewat sosmed-sosmedku ini. Mungkin nanti kita bisa berbagi, aku bisa belajar dari teman-teman, teman-teman bisa belajar dari pengalamanku. Kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nanti akan tes di rekrutmen bersama BUMN. Semoga teman-teman itu nanti lancar. Bagi teman-teman yang nanti belum beruntung, belum bisa bergabung melalui rekrutmen bersama BUMN, jangan sedih teman-teman. Masuk ke BUMN itu caranya nggak cuma lewat RBB kok. Ada rekrutmen mandirinya juga kayak gitu. Dan BUMN itu ada yang ke perusahaan BUMN pakai tes-tes yang sejenis ini atau yang ke Kementerian BUMN yang nantinya mungkin teman-teman juga bisa lamar di rekrutmen CPNS kalau udah dibuka ya. Terima kasih, sukses selalu ya.